pemakamanku. Mereka tertawa riang. Selamat ya. Kukira suamiku itu orang yang tenang, orang yang tak ambisius. Tapi baru kulihat setelah mati, semua itu cuma sandiwaranya. Ini pemakamanku. Rizal, lama tak jumpa. Kalian juga datang. Biar aku ucapkan terima kasih. Tak usah. Aku bukan datang lihat jalang itu. Soal dia rebut harta, aku belum lupa. Iya, Ayu memang serakah. Tak bisa aku tegur. Jangan karena dia, kita jadi renggang ya. Apa? Bukannya kamu bilang kakak tinggalkan ibu, tak pantas dapat harta? Mana mungkin, Guru? Semua tahu dia orang apa. Waktu aku naik jabatan, dia sengaja ke kantor menuduhku. Aku jadi tambah tahu. Budi, aku tak suruh dia. Aku tak peduli soal gengsi. Kau tak peduli? Kau tak peduli minum apa tiap hari? Teriak apa, Mon? Aku bela kau. Masih salah juga? Aku tahu, Guru. Paman Rizal begitu suci, kok bisa nikahi jalang macam itu? Sekarang akhirnya bebas. Pak Rizal akhirnya lepas dari si harimau. Sebelum terlambat, cari yang baru. Oh ya, aku baru lihat Paman Rizal bareng bibi yang lain. Dia teman sekolahku. Dia datang bantu. Rizal. Sudi, sini. Kalian berdua ada apa? Kita pacaran dulu 30 tahun lalu. Baru saja kita berhubungan lagi. Baru sadar, tak lupa satu sama lain. Sudah 30 tahun pisah. Tak bisa tulis rindu. Guru, hari ini cerah. Sekarang saja putuskan. Kulihat ibu guru baik. Kulihat bisa. Sri jauh lebih baik dari si harimau. Kalian semua gila. Ini pemakamanku. Bukan, ini tak siap maharnya. Kurang sopan. Putri Ayu punya gelang turun-temurun kan? Kau kasih ke Sri. Anggap itu ganti rugi. Boleh juga. Ayu gak butuh sekarang. Anggap aku dan Sri simpan saja. Jangan. Itu buat putriku. Riza, taruh itu. Ayah. Kalian lagi apa? Intan, akhirnya kau datang. Cepat cegah ayahmu. Gak ada apa-apa. Kenapa? Kau juga datang suapin ibu. Suapin. Dia pantas. Intan, dia ibumu kandung. Dia tak pantas jadi ibu. Kalau bukan demi hemat uang, dia cari ribut di sekolahku. Mana mungkin dosen batalkan pendaftaranku dan hancurkan hidupku. Wanita sialan ini tega sakiti anaknya. Makanya dia kena kanker, rasain. Betul. Bukan begitu. Cepat jelaskan ke Intan. Kau yang suruh aku ke sekolah. Jangan sampai dia salah paham. Sayang, waktu kau tukar beasiswa buat anak kita, salahkan Putri Ayu. Ternyata tak ada yang curiga. Di mata orang, dia wanita sialan. Aku orang baik. Rizal, kau sengaja buat semua salah paham. Jangan heran, dasar itu berguna juga. Bisa kumpulkan uang banyak. Ditambah biaya pengobatan yang disimpan, cukup beli rumah buat anak kita. Kau benar-benar bisa suruh dia hentikan pengobatan? Kubilangnya uang rumah sudah dipinjamkan. Tak bisa minta balik. Harus pinjam bank. Dia takut aku dan Intan hutang. Langsung keluar dari rumah sakit. Kau jahat banget. Dia tak tahu bergaul. Meski mati. Orang cuma anggap dia pantas. Rizal, kau masih manusia. Selama ini kau sembunyi di belakangku, biar aku yang hadapi. Akhirnya, kau dapat semua manfaat. Aku malah ditinggal semua. Wanita sialan ini tega sakiti anaknya. Dia tak pantas jadi ibu. Makanya dia kena kanker. Rizal, kalau ada kesempatan lagi, aku takkan biarkan kau tenang. Ini di mana? Guru, aku nikah butuh rumah.
Berikan rumah ini padaku. Budi, kita bahas saja. Rumah Budi. Ini Murid Rizal datang minta rumah. Aku tolak. Malah disumpah. Aku hidup lagi. Aku pacaran sama dia 7 tahun. Cuma karena tak punya rumah, belum bisa menikah. Hari ini, orang tuanya memberi ultimatum. Kalau masih nunda, kami pasti putus. Ini... Pak. Aku tahu rumah ini rumah fasilitas perusahaan. Bisa nggak kasih rumah ini ke aku secara gratis? Kalau langsung tolak, aku bakal malu. Dia pasti pikir aku rebut rumah perusahaan. Serakah dan pelit. Tentu saja boleh. Budi, surat tanah dan harta cuma barang dunia. Tak sepenting kebahagiaanmu. Ayu, menurutmu? Besok kita ke atasan. Transfer rumah ini ke kamu. Kau kasih rumah ini ke dia? Kita tinggal di mana? Saat seperti ini, kau masih pikirkan diri sendiri. Budi mau menikah. Tak bisa kau biarkan kebahagiaannya hancur karena keegoisanmu. Rizal, kau suka mengorbankan diri. Tapi aku tak bisa biarkan anakku tak punya tempat tinggal. Budi, soal ini aku tak setuju. Hei, kau. Aku paham. Pak, kau orang yang baik. Kenapa nikahi wanita kasar? Budi. Ayo, kau setuju kasih rumah ini? Tapi paksa orang jadi penjahat. Rizal, jadi orang baik. Biar kau jadi sebaik mungkin. Budi, kau tahu kami cuma punya 1 rumah. Jadi... aku setuju. Apa? Setuju kasih rumah ke dia? Sayang, bukannya ini yang kau mau. Kenapa malah nggak senang? Guru, Aku nggak keberatan. Aku cuma merasa aneh. Kapan kau jadi seperlapa ini? Sayang, bukannya kau selalu bilang aku pelit, kasar, dan licik. Aku sudah renungkan. Memang aku tak sehebat kau. Jadi mulai hari ini, aku mau berubah. Baik. Kau berubah cepat sekali. Tentu saja, tindakan lebih kuat dari kata-kata. Sayang, maksudmu gak mau kasih rumah ke Budi? Kau pikir semua orang sama kayakmu? Putri Ayu, pikir baik-baik. Kalau rumah ini diserahkan, nanti Intan gak punya rumah lagi. Ancaman dengan anakku, mau paksa aku jadi penjahat. Aku gak akan kasih kalian dapat. benar. Bu Guru, gak akan ingkar janji kan? Lihat dia memang begitu. Ingkar janji. Tak punya ini. Aku tak bisa paksa dia. Biar aku cari cara lain. Budi, ingatlah kebaikan guru. Jangan biarkan orang merusak hubungan kalian. Ibu, sayang, kalian salah paham. Maksudku tak usah pikirkan Intan. Dia sekolah di luar, jarang pulang. Tak sepenting kebahagiaan Budi. Bu Guru, benar begitu pikiranmu? Tentu saja. Rumah ini milik guru. Dia mau kasih ke kau. Aku bisa keberatan. Syukurlah Guru, syukurlah. Kalau begitu, cepat ke kantor buat tanda tangan. Ibu, apa-apaan ini? Aku apa-apaan? Aku juga mau tanya kamu. Ini rumah anakku. Kenapa kamu asal kasih orang? Rizal setuju kok. Ibu, buat onar begini, mau Budi gagal nikah dan hidup sendiri. Kamu. Lagian, Rizal ini sangat baik, sangat setia kawan. Karena ego ibu, dia tak bisa bantu muridnya. Dia pasti menyesal seumur hidup. Aku
Jadi kalian mau kasih rumah ke Budi? Kakak, ibu sudah setuju. Kenapa masih ragu? Di hidup ini, aku tak jadi penjahat. Lihat saja, bisa kau pura-pura tenang? Aku tak ragu. Bukan. Aku cuma mikir... Iya, rumah ini itu kurang bagus. Betul. Saat kita pindah ke sini, Intan masih kecil. Lihat saja, semua dinding dicoret. Betul. Tak cocok jadi rumah baru. Gak apa-apa. Aku gak keberatan. Bisa tinggal aja sudah bagus. Kamu ini, kau tak keberatan. Tapi calon istri mungkin keberatan. Kalau aku punya putri, suami yang kasih rumah begini, langsung ku tendang dia. Benar. Benarkah? Ya. Ibu, sayang, maksud kalian terlalu tua. Mau belikan Budi. Benarkah, Pak? Mau belikan rumah baru? Serius, Pak? Kamu mau belikan rumah baru? Budi, kamu sangat beruntung memiliki guru yang sangat murah hati. Aku kirim pesan ke teman-temanku biar mereka tahu soal ini. Jangan! Budi, tak usah berlebihan. Guru kamu tak peduli soal rumah ini. Asal bisa menolongmu, dia sudah senang. Nanti aku nikah, pasti kasih meja utama buat kalian. Nah, jangan-jangan kamu serius mau belikan rumah? Putri Ayu ini kenapa hari ini aneh sekali? Nak. Ibu, karena sudah begini, biar dia belikan saja. Begini juga, nama baikku terjaga. Budi. Guru. Senang, cari rumah. Kalau sudah ketemu, bilang ke ibu guru. Dia kasih uangnya. Baik. Oh, aku? Sayang, uang rumah kamu yang urus. Aku mana ada uangnya. Kamu kan masih ada ratusan juta. Uang mas kawin barusan habis semua. Apa? Keduanya suka boros uang orang. Di hidup ini, mana mungkin aku tak siap. Teman dekatku Maya telepon minta pinjam. Aku pinjamkan semua. Sekarang uangku cuma ada 5.000. Sayang, kamu harus pakai uang sendiri buat belikan rumah muridmu. Guru. 5.000? Putri Ayu, kok kamu boros banget? Siapa suruh kamu pinjamkan? Sayang, aku cuma pinjamkan teman 200 juta. Kenapa marah begitu? Masalah besar begini, tak konsultasi padaku. Sudah, sekarang gimana? Kamu juga tak bilang. Pakai mas kawinku, beli rumah muridmu. Lagian, teman baikku susah payah minta padaku. Mana tega aku tolak. Ayo. Kamu gila ya? Aku tak peduli gimana. Sekarang juga, ambilkan uangnya. Ambil. Sayang, uangnya sudah ditarik. Penyakitku tak bisa ditunda. Ini, uangnya sudah kuseret. Apa? Kok kamu bisa? Tenanglah. Dia ada masalah. Dia sudah minta padaku. Aku, mana tega aku tolak. Kau tak tega tolak. Kau mau lihat. Aku menderita. Kok kamu bicara begitu? Tak cuma kamu yang menderita. Putri Ayu, kurasa kau sangat egois. Saat keuntunganmu terancam, tak bisa pura-pura peduli orang lagi. Ayu. Kau dengar gak? Sayang, kok kamu demi uang sedikit bisa tak peduli orang menderita? Kau egois sekali. Apa aku? Lihatlah. Dasar brengsek. Tak ada uang, kok janji belikan rumah? Urus sendiri masalahmu. Jangan harap anakku tanggung. Kak Ayu,
Jangan bertengkar demi aku. Tak beli rumah pun tak apa. Aku sanggup tinggal di rumah kalian saja. Budi, kamu memang sangat memahami. Jadi, kita pindah sekarang. Nikah Budi tak bisa ditunggu. Kita cepat kosongkan rumah, biar dia bisa atur. Nak, nggak bisa. Kita tolak aja. Nggak bisa kasih rumah ke dia. Sayang, kenapa diam saja? Pak nggak mau ya? Hah, soal rumah begini, kalau Pak awalnya tolak, itu wajar kan? Tapi dia sudah setuju. Sekarang malah ingkar. Jadi itu ingkar janji. Gak jujur kan? Itu orang licik. Pak, bisa jadi orang begitu. Tentu tidak. Pak, di hati kami paling murah hati dan paling jujur. Bener. Kamu baru saja cerita ke rekan kerja kan? Kak bilang gak mau. Sayang, jadi kita pindah sekarang. Jangan ganggu Budi. Ganggu? Iya, aku tinggal sini 10 tahun. 1 bulan lagi, rumah ini akan milikku. Kalau ditunggu sampai saat itu, gak masalah. Cuma, Budi, jangan buru-buru. Lihat, kita cari rumah dan pindah butuh waktu. Betul. Begini, 1 bulan. 1 bulan lagi, kita urus surat ganti nama. Oke. Oh, kebetulan. Di kantorku ada rekan yang resign. Sekarang, dia lagi cari penyewa rumahnya. Aku telepon sekarang. Jangan. Selesai. Sayang, malam ini kita tinggal bawa barang saja. Putri Ayu, kamu gila. Akhirnya, gak bisa pura-pura lagi. Kau kasih rumah orang, malah sendiri sewa di luar. Kau fikir kau bodoh atau apa? Pak, apa ini? Budi, maaf rumah ini. Riza. Pak, ada perintah. Rizal, kau memang baik. Aku lagi cemas rumah karyawan kurang. Kau malah kasih ke orang baru. Bagus sekali. Bukan, aku nggak... Pak Surya, kata Riza, perusahaan sudah banyak membantunya. Dia ingin balas budi. Tak sangka bisa bantu Budi. 1 tindakan, 2 manfaat. Kalian berdua memang bijak. Dalam nama semua atasan perusahaan dan juga Budi, terima kasih yang tulus. Pak, kata Pak, Rizal malah malu. Kau gila ya? Apa? Apa gila? Bukan, Pak. Maksudku, ya... Ini sudah seharusnya. Kalau terus puji-puji, aku malah malu. Kau terlalu merendahkan diri. Soal kontraknya nanti, suruh Budi datang saja. Kau tak usah repot-repot. Baik, Pak. Pak, Bu, terima kasih. Aku pergi dulu. Terima kasih. Hati-hati, Budi. Bukan, Pak. Kau gila ya? Kau tahu nggak? Untuk rumah ini, aku sudah menderita. Kamu tahu nggak? Buat rumah ini, aku susah apa? Tentu aku tahu. Dulu, demi rumah ini, kamu kerja proyek seharian. Rambutmu pun gundul, nyaris muntah darah. Susah payah proyek selesai, baru dapat rumah ini. Kamu tahu aku susah payah dapat rumah ini. Tapi kamu malah kasih orang begitu saja. Sayang, kamu gak mau kasih. Aduh, kenapa gak bilang dari dulu? Jangan-jangan kamu mau ku bilang. Sayang, kamu gak mungkin sembunyi di belakang istri dan mau bergantung padanya, kan? Kamu fitnah! Ya, sudah kuduga. Siapa yang gak tahu? Sayangmu ini sangat murah hati, sangat dermawan. Selama ini kamu tinggal rumah subsidi. Pasti merasa bersalah. Jadi aku bantu selesaikan masalah besar ini. Senang gak? Senang? Senang apa aku? Aku bantu bebasin kamu. Kamu sering bilang, rumah dan harta itu tak penting. Yang penting bisa bantu orang.
Celaka. Keluargaku. Kok bisa nikahi bodoh kayak kamu? Aku cuma ulang kata kalian. Sudah nggak tahan. Nah, kita benar-benar mau pindah. Gak pindah gimana? Sekarang banyak yang tahu soal ini. Kalau aku ingkar, muka mau taruh mana? Salah kamu. Aku jadi nggak ada rumah. Mulai sekarang, makan, tempat, biaya sewa, semua itu harus kamu tanggung. Aku? Baiklah, biar ku cari cara. Ibu, ayo pergi. Tunggu saja, pertengkaran baru mulai. Masih sarapan? Sudah jam berapa? Cepat setrika bajuku. Tenang saja, kantorku di seberang. Masih pagi banget. Kamu di seberang, aku harus jauh-jauh. Makanannya mana? Bukan, pagi-pagi ini kamu nggak ngapa-ngapain. Sayang, kenapa pagi-pagi marah begitu? Bukannya kamu sering bilang harus bisa kendalikan emosi. Aku hampir telat. Aku hampir. Masih tenang? Makanlah. Bukannya kamu sering bilang begitu ke aku? Putri Ayu, gantungin bajunya. Sayang, kamu gantungin. Aku hampir telat. Cepat. Ngapain sih? Kenapa lambat sekali? Riza! Kamu buta! Nggak tahu bantu! Sayang, tenanglah. Pagi-pagi marah begitu. Kalau tetangga dengar, bilang kamu Kamu yang menopause. Tunggu. Makasih ya. Baru tanggal 7. Sudah telat 3 kali. Mau kerja nggak sih? Nggak mau. Pergi saja. Putri Ayu, semua salahmu. Inta. Ibu, kamu lagi tindas ayah. Ibu, kamu lagi tindas ayah di rumah. Di hidup lalu, Intan disuap Rizal. Kira aku egois dan kejam. Di hidup ini, aku akan buktikan kebenaran. Intan, kenapa kamu anggap ibu begitu? Ibu demi ayahmu, rumah pun rela korbankan. Nenek tahu aku nggak ada uang, masih suruh bayar sewa dan biaya hidup. Ibu kerja mati-matian, kok malah jadi penjahat? Ayah, bukannya ibu tindas ayah di rumah? Sudahlah, kenapa itu harus nangis-nangis? Intan pulang kali ini karena terpilih sekolah untuk kuliah lanjutan. Ini kesempatan emas. Tapi uang kuliahnya 100 juta lebih. Ayo, cepat dapatkan uangnya buat bayar kuliah Intan. Tapi ibu nggak mau. Mana mungkin? Ibu lagi cari cara dapatkan uangnya. Intan bisa sukses. Mana mungkin ibu menghalangi? kamu ini terlalu cuek. Cepat kasih dokumennya ke ibu, biar dia yang simpan. Ibu, kenapa kertas kuliahku robek? Bukan aku. Ayo, kau cuma tak mau keluarkan uang. Kau sudah ribut di sekolah, malah robek dokumennya. Ibu, jangan marah. Ayu, kau sungguh. Uang lebih penting dari masa depan Intan. Intan bukan aku. Benaran bukan aku. Mana mungkin aku? Dokumen ada di tanganmu. Kalau bukan kau, siapa yang robek? Ayu, aku nggak punya ibu kayak kamu. Intan. Aduh, tunggu dulu. Kenapa perut ibu sakit? Aku ke toilet dulu. Intan, jangan lupa soal ini. Jangan sampai terlupa. Oh, jangan lupa. Aku harus... Lihat saja kalian jebak diri sendiri. Ayah, tolong simpan untukku. Ya, Intan, tenang saja. Ayah pasti uruskan. Terima kasih, Ayah. Ayah, ada urusan di sekolah. Aku pergi dulu. Ya, baik. Oh. Sampai jumpa, Nenek.
Si bocah pemborosan itu, kamu nggak akan kasih dia uang, kan? Ibu, anak Sri Wahyu. Anak Sri Wahyu dan Intan sekolah sama. Nanti suruh Putri bayar uangnya. Kita ambil tempat Intan. Sekalian 2, kan? Soal anakmu dengan Sri Wahyu, jangan sampai ketahuan. Satu lagi, Putri bakal setuju begitu saja. Ibu, nanti kalau dokumen ini ada masalah di tangannya, dia pasti mau kasih uangnya ke aku. Sayang, 10 juta buat sekolah Intan itu mana? Kau buat Intan tak sekolah. Masih berani tanya uang. Putri, menurutku, kau keliru soal uang. Aku hidup lalu, uangku disetor buat anak simpanan. Hidup ini mau ulang lagi. Jangan mimpi. Oke, ya, begitu. Putri, uang sekolah Intan tak boleh tertunda lagi. Kapan kamu akan tarik uang itu? Aku baru saja telepon Maya. Dia bilang besok bisa. Sayang, besok tolong urus rumah sendiri ya. Ya, tak masalah. Riza, kamu baik banget. Semua hal selalu pikirkan Bayu. Soalnya Bayu anak laki kita. Intan juga putri satu-satumu. Kamu rebut tempatnya. Gak merasa bersalah. Gadis itu, jika pintar, pasti lari dari rumah. Ini demi masa depannya. Benar, kamu lebih jago mikir. Kalau istri tahu soal ini, pasti marah sampai gila kan? Gila. Mending gila. Nanti aku akan bilang beasiswa Intan batal. Dia emosi sekali, mudah marah. Pasti dia langsung ke sekolah. Nanti aku bilang ke Intan, ibunya pelit uang. Sengaja mau rusak masa depannya. Sayang, kamu licik banget. Ini demi kamu. Riza, aku menyesal tak menikahimu. Kita masih harus diam-diam. Shri, asal hati kita satu, takkan terpisah. Selama aku hidup, pasti nikahimu. Ya. Sudah, kita ke sekolah dulu. Ajukan permohonan Bayu. Oke. Sayang, kalian lagi apa? Dia siapa? Tangkap tangan. Sayang, dia siapa? Kalian apa hubungan? Dia teman sekolahku, ketemu di bawah. Jadi, ajak ke sini duduk. Benar, aku nggak sengaja jatuh. Bang Riza menolongku. Oh, begitu. Yang kamu pegang itu berkas Intan. Buat apa kamu bawa? Aku pelamar pengajuan Bayu Pratama. Siapa Bayu? Kenapa kamu kasih kota Intan ke dia? Bayu teman kelasku. Ayah, kenapa ayah begini? Jangan-jangan itu anaknya. Sebenarnya kalian apa hubungan? Sampai kau rela kota putri kandungmu kasih ke dia. Ayah, bicara dong. Cukup! Jangan anggap kita seperti orang jahat. Aku dan Sri Wahyu cuma teman baik. Tak pernah melanggar. Jangan rusak anak Intan. Jadi begini, kotamu diserahkannya karena keluarganya susah dan cuma satu putra. Itu apa urusannya? Kau tumbuh dalam kemewahan. Kau lebih beruntung dari banyak orang. Jangan terlalu pilih. Bantu yang kurang beruntung. Itu tugas gadis baik. Ayah. Sayang, maksudmu? Sudah ketemu juga. Aku bicara saja. Intan,
kau serahkan kota ini ke temanmu Bayu. Apa? Apa? Keluarganya susah. Apa urusanku? Kenapa aku harus serahkan? Jangan ribut. Tak tahu malu. Cuma pikirkan diri. Tak punya belas kasihan. Kau sungguh mengecewakanku. Aku mengecewakan. Bayu teman sekelasmu. Keluarga dan nilainya kalah dari kamu. Dia lebih butuh kesempatan. Malah ingin ambil sendiri. Kau kenapa begitu egois? Logika apa ini? Ibu, atur dia. Dari sifat putri, sekarang pasti membela aku. Kurasa ayah benar. Memang benar. Kau pikir ayah benar? Tentu saja. Ayah selalu pikir kalau kita lebih hebat harus sepenuhnya bantu orang. Kesempatan, nama baik, tak penting. Betul. Ini apa maksudnya? Kalian semua gila. Sayang, aku ingat kamu ada proyek mau selesai. Ada kesempatan naik jabatan kan? Karena kau sebagai ayah mengajar Intan begini, benar kan? Harusnya jadi contoh. Aku baru saja telepon atasanmu. Kesempatanmu itu sudah kuserahkan ke Budi. Apa? Kenapa kau bisa begini? Apa? Putri Ayu, kok kamu tega lakukan ini? Sayang, bukannya ini yang kamu harapkan. Lihatlah, Budi sebagai muridmu lebih lemah darimu, lebih muda darimu. Kesempatan naik juga lebih kecil. Jadi sebagai gurunya, bantu dia lebih. Sedekahkan kesempatanmu. Bukannya itu sangat dermawan? Kapan aku setuju kasih kesempatan naiknya? Siapa kau atur aku? Sayang, bukannya kamu suruh aku ikut belajar darimu? Lihatlah, kau kasih kesempatan Intan ke orang lain. Aku kasih kesempatanmu ke Budi. Hah? Sangat adil. Jangan omong kosong. Cepat telepon atasanmu. Bilang itu cuma bercanda. Sayang, tak bisa. Budi mau nikah. Kalau dia naik gaji, teman wanita pasti lebih puas. Aku tak peduli dia nikah atau tidak. Dia bukan leluhurku. Aku tak berhutang padanya. Kenapa harus bantu dia? Sayang, Budi sebagai muridmu. Takkah kau mau dia lebih sukses darimu? Aku mau dia sukses. Dia rebut rumahku, rebut jabatanku. Aku mau dia mati. Guru, kamu mau aku mati? Kau ingin aku mati? Budi, kenapa ke sini? Katanya Pak kasih kesempatan promosi padaku. Aku datang ucapkan terima kasih. Pak, kalau ada keluhan, bilang saja. Kenapa kau kutuk aku di belakang? Budi, jangan ambil hati. Pakmu itu orang yang sangat mulia. Mana mungkin menyesal kasih kesempatan padamu. Dia itu cuma bercanda saja. Pak, bilang jujur. Apa kau menolokiku? Menurutmu, aku tak pantas? Mana mungkin. Pak sudah ajari kau bertahun-tahun. Seperti saudara sendiri. Malah rumah satu-satunya kasih padamu. Sayang, minta maaf ke Budi. Jangan karena satu kata rugi hubungan kalian. Pak, ini untukmu. Pak, apa kau lakukan? Kenapa kau marah begini? Budi, bukan marah padamu. Aku marah padanya. Aku? Saat kasih rumah itu, aku tak keberatan. Tapi kesempatan ini, aku berjuang seumur hidup. Berapa aku berkorban. Kau tahu berapa pentingnya. Ayah, apa ayah ajarkan tak boleh pikirkan untung rugi? Itu karena... Iya, sayang. Apa yang ayah bilang tak jujur? Kau... Sayang! Pak, kamu tega pukul aku? Bukan. Aduh sayang, meski kamu gak suka Budi, jangan sampai pukul dia. Budi, aku gak mau pukulmu. Aku mau pukul dia. Kau pukul dia karena dia berlaku aku. Aku nggak ngerti. Rumah, posisi, Bu Ayu kasih sesuai maumu. Kau sudah setuju. Kenapa sekarang kau menyesal? Kau tinggal rumahku, ambil untung dariku. Apa hakmu mengkritikku? Aduh sayang, jangan banyak omong. Kau juga. Kan karena kau suka sok baik, mana mungkin jadi begini. Pergi.
Rizal, kau keterlaluan. Aku belikan apel untuk berterima kasih. Kau tega begini? Beberapa apel busuk bajak rumahku. Dan kesempatan pun kau sudah niatin aku. Sayang, Tak sangka kau begitu pelit. Bukannya kau bilang asal bisa bantu orang, kita susah sedikit atau disakiti tak apa. Ibu, masih nggak lihat. Dia bisa bilang begitu karena dia nggak yang susah. Apa katamu? Bukankah begitu? Demi kesempatan ini, aku berusaha lama. Tak berani istirahat. Kau gimana? Cuma kasih begitu saja. Saat gilir kau, tak bisa. Ini bukan sok murah hati. Betul. Kau sungguh membuka mata Rizal. Sayang, tak sangka kau begini. Aku tak mau bicara. Kalian segera kembalikan rumah dan posisi kepadaku. Balikin rumah dan jabatan saya! Tak sangka kau begitu. Serakah dan pelit. Sudah kau kasih, mau kau ambil lagi? Dasar jijik. Budi, guru kamu sangat malu. Jangan cerita ke orang lain ya. Kak Ayu, dia sudah tega begini, kenapa masih bela dia? Orang licik dan hipokrit seperti dia harus diungkapkan ke semua orang. Kau marahi siapa? Ya sudah, apa mau? Ku beri kau! Jangan berantem. Ibu. Bisa. Rizal, kenapa kau langsung berantem? Kau lupa cara kau mendidikku. Kau masih bela dia? Dia tentu bisa mendidik orang lain. Jangan pura-pura murah hati. Kau cuma orang licik dan egois. Kau belum selesai. Balikin barangku! Balikin! Halo? Ada tawuran, cepat ke sini. Balikin barangku! Hentikan! Pak polisi, kalian datang tepat waktu. Dia yang masuk rumahku dan tanpa alasan memukulku. Ngomong kosong, kalau bukan kau yang mulai, mana mungkin aku pukul kau? Kalian dengar? Lihat, aku dipukul dia. Ingat ya, lukai orang bisa dihukum. Yang lukai ringan bisa dihukum penjara sampai 3 tahun. Jangan, Pak Polisi. Aku cuma bela diri. Ada buktinya? Ada saksi. Istri dan anakku bisa bersaksi. Kita. Jiang, katakan ke polisi dia yang mulai. Suruh dia makan. Ya. Kak Ayu, kau benar mau bersaksi untuknya? Putri Ayu takkan bodoh sampai menyeret suaminya. Cepat katakan. Pak Polisi, aku saksinya. Dia fitnah. Dia yang mulai. Tuan Pratama, fitnah itu lebih berat. Aku enggak. Dia bohong. Kau bilang apa? Aku suamimu. Suami? Aku tak bisa memihak. Kau yang ajarkan, kan? Pak Polisi. Lihat, dia pukul aku begini. Aku mau tes cedera. Aku akan gugatnya. Nggak bisa. Dia tak punya bukti. Benar, mereka sekongkol. Benar. Pak Polisi, Kebetulan rumahku pas ada CCTV. Apa? Kejadiannya bisa dilihat. Kau pasang CCTV di rumah? Kamu pasang CCTV di rumah? Ya sayang, begini. Aku berpikir ada CCTV di rumah. Jadi tambahan keamanan. Kalau barang hilang atau ada yang masuk, kita nggak tahu. Sekarang kan berguna. Kalau ada CCTV, keluarkan. Baik, aku ambil sekarang. Ayu, jangan. Ngapain? Berhenti. Sayang, jangan gugup. Meski kita yang mulai, asal kita mau bertobat, kalau di penjara baik-baik, Budi pasti akan maafin kita. Aku ambil. Lihat apa? Pergi. Pak Polisi, ini CCTV-nya. Intan kan putri satu-satumu. Kamu malah rebut jalur dia. Nggak mau. Bayu, anak laki tunggalku. Sri Wahyu, aku pasti nikahi kamu. Sayang, bukannya kamu bilang dia teman sekolahmu? Ayah, kenapa bisa berbuat begini? Tak tahu malu. Uang istri, anak buat anak haram. Keji sekali. Betul. Pak Rizal ini terlihat sopan. Tak disangka-sangka. aku kira dia orang baik. Ngapain kalian ikut campur? Yep. Rizal, kali ini kau juga rasakan kehilangan semua orang. Kau menjebakku. Ini semua ulahmu. Kau sendiri yang berbuat. Malah berteriak sini.
Tak tahu malu. Dasar jalang. Di depan kami, berani pukul. Aku pukul istriku. Urusan keluarga. Kalian bisa campur. Kau tahu KDRT itu pidana. Dasar buta hukum. Rizal, kau ingkar janji. Sombong dan pelit. Tak cuma selingkuh, malah KDRT. Hidup ini tak sanggup kuteruskan lagi. Kita cerai saja. Apa kau bilang? Pak polisi, lihat dia. Masih mau pukul aku. Rizal, peringatan. Kalau kau berbuat kasar lagi, kita akan mengekang kau. Aku tak berniat apa-apa. Dia yang menjebakku. Putri Ayu, kalau kau mau cerai, takkan ku biarkan kau bawa uang. Kau harus pergi kosong. Pergi kosong? Rizal, jangan lupa, harta pranikahmu cuma rumah subsidi itu. Kau sudah kasih ke Budi. Soal tabungan rumah, aku punya bukti selingkuhmu. Kau takkan dapat selamat. Aku pasti buat kau. Punya apa-apa. Kau tipu aku. Aku habisi kau. Kak, mundur dulu. Jangan digigit segila ini. Anda orang yang baik, kenapa nikahi wanita kasar? Harus diakui, gambar Rizal memang berguna. Rizal, ini peringatan kedua. Dia yang mulai. Dia kasih orang barangku. Malah pasang kamera diam-diam buat rusak namaku. Rizal, gambar? Ini kan wajah asalmu. Gimana? Sayang, nomor spesialis yang kamu rebut, kenapa belum giliran? Aku berikan ke yang lebih butuh. Biar Intan tahan dulu. Kayu, terima kasih sudah kasih aku kesempatan naik jabatan. Apa? Soal ini, aku putuskan untukmu. Itu untuk nyawaku. Kenapa ku kasih orang? Sudah. Dia juga kesulitan. Kenapa cuma pikirkan diri sendiri? Aku dulu pikir kau orang yang lembut dan suka menolong. Kini kulihat cuma tak keluarkan uangmu, tak merugikanmu, berliberalisme. Tentu bisa murah hati. Rizal, di hidup ini kau rasakanlah. Akhirnya kau ngaku. Kita mati bersama. Ku bunuh kau. Tak mau dengar, bawa saja. Aku akan kembali cari kau. Ibu. Nona, kau dicurigai mencuri. Ikut kami juga. Bukan salahku, semua rencananya. Kau, tunggu saja. Ibu, maaf. Aku salah menuduh ibu. Anak bodoh, gak apa-apa. Tak keji mempertahankan hakmu. Yang keji itu orang palsu yang dapat untung, tapi masih mengeluh. Untung datang tepat waktu. Operasi kecil saja, risiko penyakit bisa dihilangkan. Kah, aku mau nikah. Kayu, dengar Ibu Rizal masuk penjara karena Rizal. Dia sering berbuat drama di rumah. Kalau dia datang ke kamu, jangan bersimpati ya. Tenang saja, aku takkan cari masalah.